Oke, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Yudhistira. Saya di sini sebagai tentor akademik HMS 2023 untuk semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang SNJ Bahasa Indonesia UTS 2023, yang dimana ini adalah soal tahun lalu yang akan saya jelaskan. Oke, jadi ini dosen saya adalah Pak Ari, dan prosedur UTS-nya itu dilakukan secara online, tapi kalian tetap harus masuk dulu ke ruangan ujian masing-masing untuk melakukan absen. Setelah itu kalian pulang, terus nanti sekitar maghrib ya biasanya, itu dibagikan soalnya dan deadline-nya malam gitu. Oke, langsung saja ini soalnya. Oh ya, yang perlu diperhatikan ya untuk mengerjakan ini, kalian lebih perhatikan ragam tulisnya, maksudnya penulisannya harus benar sesuai EYD. Terus format jawabannya itu kalau ditentukan ya harus sesuai gitu. Kayak marginnya, terus gimana cara penulisannya seperti itu. Oke, langsung saja ini nomor 1. Coba Anda sebut dan jelaskan dengan contoh masing-masing kasus satu kalimat tentang 5 kesalahan kalimat dalam ragam tulis. Nah, jawabannya itu, jadi kalian sebutkan dulu, terus jelaskan dengan contoh masing-masing kasus satu kalimat. Nah, ini 5 kesalahan ragam tulis. Yang pertama itu adalah kesalahan prinsip awalan ya, di. Kalian pasti tahu kan, di yang disambung, terus di yang dipisah gimana. Dipisah itu untuk tempat dan lain-lain. Terus disambung itu untuk kata kerja, biasanya dimakan, diberikan, seperti itu. Nah, ini aku beri contoh, di atas meja terdapat sebuah pensil, tapi D-nya disambung. Berarti kan salah. Seharusnya dipisah, karena menyatakan letak gitu. Terus yang kedua, orang itu teramat sangat pintar sekali. Nah, ini termasuk ke kalimat yang kurang efektif. Teramat sangat kan. Terus ditambahin sekali lagi, sehingga maknanya itu sebenarnya sama. Lalu yang ketiga, anak itu sangat pintar, namun, dia tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, ini juga nggak boleh dalam penulisan kata namun, tetapi sedangkan itu nggak perlu dikasih koma gitu. Jadi langsung aja, namun dia tidak pernah mengerjakan tugas, seperti itu. Lalu untuk yang keempat, burung kecil makan beruang besar. Nah, ini sebenarnya tidak ada kesalahan pada kalimat secara sistem bahasa. Maksudnya secara sistem tulis ya, tapi secara sistem bahasa ini kurang bisa diterima oleh akal sehat, karena ya nih, burung kecil, udah burung kecil kan nggak makan daging kan, dia makan beruang besar gitu. Ini kan nggak masuk akal, sehingga tidak boleh menyalahi aturan ya, menyalahi akal sehat. Lalu tampangmu sangat cantik. Ini juga pada diksi harus disesuaikan dengan konteks ya. Nah, ketika menyuarakan pujian itu, maka tidak dipilih muka atau tampang ya. Dipilihnya paras atau raut gitu. Kecuali kalau selain rayuan atau pujian itu ya, itu bisa lah pakai muka, tampang itu biasanya untuk kasar sih. Seperti itu. Lalu yang nomor 2, coba Anda sebut dan jelaskan dengan contoh 2 kalimat mengapa dalam ragam tulis penggunaan tipe kalimat ambigu harus dihindari. Jadi kalian sebutkan kalimat ambigu, terus kenapa kok harus dihindari gitu. Ini aku kasih contoh, ada dukun beranak di jalan. Nah, kenapa dihindari? Karena multitafsir gitu. Yang pertama ya, ada 2 tafsiran, ada dukun beranak di jalan. Itu artinya ada seorang dukun yang melahirkan gitu di jalan. Lalu yang kedua, makna kedua yaitu ada dukun beranak di jalan. Artinya ada orang yang kerjanya menolong wanita melahirkan itu ada di jalan, seperti itu. Lalu contoh yang kedua, kucing makan tikus mati, ini udah sering ya dijelaskan sama Pak Ari.
Ini juga ambigu karena maknanya ada banyak nih, salah satunya ada kucing makan tikus mati, artinya ada kucing yang memakan tikus yang udah mati gitu. Lalu kucing makan tikus mati, kucing sedang makan ketika tikus mati. Kucing makan tikus mati, kucingnya mati setelah makan tikus, itu artinya. Nah, kalimat ambigu harus dihindari, intinya adalah karena keberadaannya multitafsir, punya maksud yang berbeda tergantung dari sudut pandang ya. Terus nih, nomor 3, Anda sebut dan jelaskan dengan contoh, terus diberi masing-masing kasus satu kalimat. Persoalan ciri penggunaan ragam tulis dalam karya ilmiah. Jadi, ciri dalam karya tulis ragam ilmiah, ragam tulis karya ilmiah. Ini yang pertama, cirinya tidak monoton. Ini contohnya, kejadian itu terjadi pada pukul 1 siang. Ini kan monoton ya. Nah, seharusnya bisa diganti nih. Kejadian ini diganti menjadi peristiwa. Jadi, kata-katanya itu tidak monoton lah, bervariasi. Terus, menggunakan kalimat efektif. Orang itu teramat sangat pintar sekali, ini udah dijelaskan juga di atas, ini tidak efektif karena mengulangi kata yang sebenarnya maksudnya sama gitu. Sehingga ini disingkat saja, orang itu sangat pintar. Terus yang ketiga, lugas, singkat, padat, dan jelas. Ini contohnya, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak pelaku usaha gulung tikar. Nah, ini kata kiasan, jadi kalau untuk ragam tulis karya ilmiah itu langsung ke maksudnya saja gitu, tidak perlu dikasih kata-kata kiasan ya. Jadi jadi pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak pelaku usaha bangkrut, gitu. Langsung ke intinya saja. Terus yang D, ada bukan kalimat ambigu. Contoh, para petani baru mencangkul jatah tanah garapan. Nah, ini tidak boleh ambigu, karena memiliki makna yang berbeda juga nih. Para petani baru mencangkul jatah tanah garapan. Nah, bisa jadi artinya yang dimaksud itu para petani baru saja memulai mencangkul jatah tanah garapan. Atau para petani baru, petani yang masih pemula lah, mencangkul jatah tanah garapan. Ini kan punya dua maksud yang berbeda. Oh ya, di sini aku juga ada salah, ini nggak boleh kapital ya, ini autocorrect atau gimana. Terus ada contoh yang terakhir, ada menggunakan kata baku. Ini contohnya, hasil pengujian mulai nampak. Nampak ini kan tidak sesuai EYD kan, bukan kata baku, sehingga ya seharusnya hasil pengujian mulai tampak gitu. Lanjut yang nomor 4, masing-masing kata berikut, waralaba, rekanan, kuncitara, resepsionis, testimoni, evakuasi, dibuatkan satu kata satu kalimat, artinya tiap kata dibuatkan kalimat gitu. Ini terserah ya kalimatnya seperti apa, yang penting ada kata tersebut gitu. Dan kalimatnya itu kalimat efektif dan sesuai EYD. Ini contohnya, waralaba. Indomaret merupakan salah satu pionir dalam waralaba retail toko modern. Lalu yang rekanan, Pak Bobi merupakan salah satu rekanan saya dalam bidang usaha. Kuncitara, jadi yang belum tahu, kuncitara ini lockdown ya. Indonesia terpaksa menerapkan kuncitara ketika COVID-19 sudah tak terkendali. D, resepsionis, Anda dapat memesan terlebih dahulu melalui resepsionis. Testimoni, jika pesanan Anda telah sampai, harap berikan testimoni kepada kami. Evakuasi, seluruh warga telah berhasil dievakuasi sebelum tsunami menerjang. Lalu yang terakhir, soal terakhir ya, koreksi dan susun kembali sajian alinea berikut sehingga baik dan benar. Kata kalimatnya yaitu, tidak sedikit di antara beberapa para siswa-siswa SMA di setiap hari Sabtu sore pada jam 3.30 membuat suasana tanah lapang menjadi ramai. Tidak sedikit dari berapa guru-guru mereka berkenan menjadi pembina pramuka.
Bernyanyi dan bertepuk tangan merupakan ciri khas dari bagian di saat mereka berlatih di bidang kepramukaan. Nah, ini kalau kita cermati banyak ya kesalahan-kesalahannya ya. Nih, tidak sedikit di antara beberapa para siswa-siswa yang juga nggak efektif dan pengulangan kata seperti ini. Di setiap hari Sabtu sore jam 3.30. Nah, ini jam 3.30 ini kan gimana ya, kurang menjelaskan gitu. Membuat suasana Tanah Lapang jadi ramai. Tidak sedikit dari beberapa guru-guru ini juga banyak yang nggak efektif lah. Nah, ini untuk mengerjakan ini dibolehkan untuk menukar posisi kalimat atau bahkan mengganti atau menambahkan atau mengurangi beberapa kata gitu. Jadi yang penting maksudnya tersampaikan dari kalimat di sini. Ini kan agak membingungkan. Nah, ini kalau jawabanku jadinya seperti ini. Banyak siswa SMA berkumpul di Tanah Lapang setiap hari Sabtu pada sore jam 15.30 bersama beberapa dari guru mereka yang berkenan menjadi pembina pramuka. Bernyanyi dan bertepuk tangan sudah menjadi ciri khas di saat mereka berlatih pramuka. Seperti itu. Jadi boleh mengganti urutan kalimat atau bahkan menambah, mengurangi, atau mengganti kata-kata yang ada di kalimat ini. Dikoreksi sehingga baik dan benar, baik maksud dan penulisannya seperti itu. Nah, ini sedikit tips saja kalau dari dosen Pak Ari ya, sebagai dosen bahasa Indonesia itu sering mengadakan kuis siapa berani. Terus kayak tugas-tugas itu yang cepet-cepetan lah, intinya itu kalau bisa dimaksimalin karena itu cukup pengaruh di nilai ya. Keaktifan itu dari Pak Ari cukup berpengaruh lah. Terus bahkan di akhir perkuliahan itu pas pertemuan terakhir sebelum UTS atau UAS gitu, kalau pas zamanku waktu sebelum UAS, pertemuan terakhir sebelum UAS itu diberikan challenge, siapa yang berani berpidato di depan kelas itu auto A nilainya. Jadi itu kalian bisa manfaatkan lah untuk mencari nilai dari situ, keaktifan itu. Oke, sekian aja sih dari SNJ, penjelasan SNJ Bahasa Indonesia ini. Ini akan diupload di YouTube HMS jadi video akademik ya. Silakan ditonton. Atau kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja lah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.